Halo, nama saya Sada Kurta Beruginting dari kelas 5 6 dengan NIREM 2019-020297. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya APSI 2 dengan judul metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup kelas atau kelas life class dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan software. Di sini saya akan memperlihatkan alur atau tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama, rekrutmen analisis, yang kedua, desain, yang ketiga, development, yang keempat, testing, yang kelima, maintenance. Yang pertama, rekrutmen. Pada tahapan ini, pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi analisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Tahapan selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu mendefinisikan kebutuhan hardware dan sistem. Juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam setiap tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat, integration atau testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan penguji yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang kelima, operation dan maintenance. Operation atau maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu, dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Berikut ini adalah contoh penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah sekolah SMK Delimasari. 1. Alasan menggunakan waterfall. Karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Yang kedua, analisis. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK Delimasari. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni, seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Yang ketiga, desain. Perancangan sistem menggunakan ERD seperti USCAS dan Square. 4. Implementasi. Sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework dan kode Igniter. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada aspek fungsional kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Yang keenam, maintenance. Pemeliharaan akan dilakukan apabila
update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan penuturan kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.